Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kisah yang begitu menarik yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, yaitu ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau disuruh bahkan dibohongi oleh seseorang yang dimana nanti akan ada di suatu kisah. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan untuk menjaga zakat fitrah, yang dimana beliau disuruh setiap hari selama bulan Ramadan, disuruh setiap hari. Bahkan ketika itu Abu Hurairah sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat. Ketika esok hari Abu Hurairah menjaga zakat itu, datanglah seorang laki-laki, entah dari mana datangnya, dia langsung mengambil barang yang ada di zakat fitrah tersebut. Kemudian Abu Hurairah sedikit menegur, sedikit marah, sedikit memberitahu kepada laki-laki tersebut, "Wahai laki-laki, jangan kau ambil sebelum ku sampaikan tentangmu kepada Rasulullah SAW." Suatu hari ketika itu laki-laki tersebut meminta kepada Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Laki-laki tersebut memohon, meminta kepada Abu Hurairah, "Wahai saudaraku, aku ingin meminta makanan ini. Keluargaku lapar. Aku lapar dari kemarin belum makan." Kemudian Abu Hurairah merasa kasihan. Kemudian ingin melaporkan kepada Rasulullah. Tapi karena dia kasihan melihat laki-laki tersebut, apa yang terjadi? Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan makanannya itu yang ia ada di zakat fitrah tersebut kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut pulang dengan membawa makanan yang sudah diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi keesokan paginya Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kemarin?" Abu Hurairah menjawab, "Kemarin ada seorang laki-laki yang meminta kepadaku untuk meminta zakat kepadaku karena keluarganya sudah kelaparan dan dia sudah kelaparan." Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, "Dia itu telah membohongimu, wahai saudaraku Abu Hurairah." Apa yang terjadi? Abu Hurairah minta maaf. "Aku esok hari tidak akan mengulanginya lagi." Ternyata ketika di pagi hari esokan harinya, Abu Hurairah kedatangannya lagi laki-laki tersebut. Dia sudah bersiap-siap apa yang dikatakan Rasulullah SAW. "Oh ya, aku ingat," kata Rasulullah, "aku tidak boleh memberikan laki-laki tersebut karena dia sudah membohongiku." Hari kedua, laki-laki tersebut datang dan sama meminta hal yang sama. "Wahai saudaraku," laki-laki tersebut meminta kepada Abu Hurairah, "Wahai saudaraku, aku izin meminta lagi zakat karena saudaraku, orang tuaku, anakku belum pada makan dan aku sendiri belum makan." Karena perkataan itu Abu Hurairah nggak langsung percaya. Karena kenapa? Dia ingat pesan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Orang itu telah membohonginya. Akan tetapi laki-laki tersebut bilang apa? "Aku berjanji tidak akan mengambil lagi. Ini yang mengambilan terakhir, aku tidak akan mengambil lagi." Karena dengan perkataan seperti itu Abu Hurairah langsung percaya. "Oh ya, aku akan memberikannya kepada dia. Tapi aku ingat kepada pesan Rasulullah, aku tidak boleh memberikannya." Tapi dengan wajah kasihannya dari laki-laki tersebut, akhirnya diberikannya lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika pulang, laki-laki tersebut dengan rasa gembira. Abu Hurairah esok harinya langsung dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kedua kalinya?" Kepada laki-laki tersebut. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan zakat ini kepada laki-laki tersebut." Rasulullah SAW bersabda, "Sudah kukatakan kemarin, jangan kau berikan ke laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah sudah membohongimu."
dan meminta maaf kepada Rasulullah karena sudah berbuat salah dan tidak mengikuti peraturan dan perkataan yang Rasulullah SAW berikan kepadanya. Kemudian di hari ketiga yang sama, ternyata laki-laki tersebut datang kepada Abu Hurairah untuk minta ketiga kalinya. Ketika datang, laki-laki tersebut datang minta kepada Abu Hurairah, wahai saudaraku, aku ingin meminta lagi jatahku untuk mengambil zakat ini. Abu Hurairah bilang apa? Engkau di hari pertama sudah bilang tidak akan mengambil lagi. Hari kedua engkau sudah berjanji tidak akan mengambil lagi. Tapi ternyata engkau malah mengambil lagi. Abu Hurairah kali ini tidak mau dibohongi lagi ketiga kalinya. Tapi laki-laki tersebut malah bilang apa? Wahai Abu Hurairah, kalau engkau tidak akan memberikan sesuatu itu untukku, makanan itu untukku, zakat itu kepadaku, aku akan memberikan satu amalan. Yang dimana amalan tersebut apabila engkau baca sekali, engkau akan dijaga sama Allah dan engkau tidak akan didekati oleh setan. Abu Hurairah penasaran, apakah itu? Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu bertanya kembali, apakah yang dibaca? Laki-laki tersebut bilang apa? Yaitu adalah ayat kursi yang apabila engkau baca sekali, engkau akan dijaga sama Allah dan tidak akan disentuh oleh setan. Akhirnya diajarkan oleh laki-laki tersebut kepada Abu Hurairah, yaitu ayat kursi yang bunyinya kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilal akhir. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilal akhir, sampai akhir. Kemudian apa yang terjadi? Abu Hurairah merasa senang, sudah mendapatkan satu amalan yang begitu luar biasa. Keesokan paginya Rasulullah SAW berjumpa lagi dengan Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Tapi Rasulullah menegur ketiga kalinya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kemarin? Pertanyaan ini sudah sampai 3 kali kepada Abu Hurairah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Tapi Rasulullah dengan rasa lemah lembut dengan menegur. Karena kenapa? Karena ini sudah ketiga kalinya. Akhirnya Abu Hurairah minta maaf. Wahai Rasulullah, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku punya sesuatu yang begitu menarik menurutku yang diberikan kepada laki-laki tersebut. Apakah itu? Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apakah itu? Kemudian Abu Hurairah menjawab, laki-laki tersebut mengajarkan kepadaku satu kalimat yang apabila dibaca maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagaku dan aku tidak akan disentuh oleh setan sampai pagi hari. Rasulullah menjawab, bukan Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah juga tahu. Kemudian Abu Hurairah bilang apa? Laki-laki tersebut memberikan kepadaku satu ayat kursi. Kemudian Rasulullah ternyata membenarkan kalimat tersebut dan Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah engkau tahu laki-laki yang datang selama 3 kali kemudian membohongimu? Abu Hurairah selama ini tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya laki-laki yang selama ini datang 3 kali kemudian mengajarkan kepadamu yaitu suatu ilmu, yaitu ayat kursi, itu adalah setan. Bisa kita ambil sedikit 3 hikmah. Yang pertama, sepintar-pintarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita tahu kehebatan ilmunya, bahkan hadisnya yang hafal ribuan hadis dekat bersama Rasulullah, masih bisa dibohongi oleh setan. Yang kedua, kita mengetahui sesungguhnya setan itu jauh lebih tinggi ilmunya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu diajarkan oleh setan. Laki-laki tersebut adalah setan. Kalau sekedar ilmunya tinggi, iblis pun, setan pun, jin pun jauh lebih tinggi daripada manusia. Yang ketiga, yang paling terpenting, ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang ketiga adalah perbaiki akhlak kita. Karena dengan berbohong itu terpengaruh dengan akhlak kita, sifat kita, bahkan perbuatan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.